Tong ikuti nafsu. Ayo kasih ke Oma Irama tuh bisa menangkan gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, balik lagi di apa? Di Jekeng TV. Terima kasih. Udah kenal aja we sama Jekeng TV. Jangan lupa ya di bawah di subrek. Kita kedatangan temen jauh banget temennya. Kita bela-belain jalan ke Bogor demi bertemu dengan ini nih si Opus ya. Bos besar. Belum masih kecil. Namanya sangat kecil. Panggilan Ujang lah. Jadi kalau dalam agama kalau nama Abdul itu Raden Syekh nama ngaran Raden Tumenggung eta teh eleh. Oh, eleh Bu Abdul. Eleh Bu Abdul. Oh, siap. Tapi aya mah eleh teh nene. Kelakuan eleh. Abdullah tapi tukang ieu ya, tukang copet. Oke. Ajiznya. Jid. Sehat, Jid? Alhamdulillah sehat. Ajiz. Bebas lah. Sehatnya alhamdulillahnya. Alhamdulillah sehat mah. Karek datang pisan ya. Pakai dia dari Bogor dan ini masih Bogor sih, masih puncak sebelum tahun. Kalau dari arah Bogor sebelum tahun. Yo main kemana? WC. Uwes ya dia mah. Dia kan dulu SMA. SMK. Sekarang sibuk Sekarang mencari nafkah lah. mencari nafkah. Jadi sesuap nasi. Oh, bener. Hai, iya aktif dia. Kira dari dia. Sampai dongkap. Aji sibuk kerja atau gimana? Sekarang sibuk kerja. Ya, perusahaan kerja. Ya bisa bilang lebih ke arah bisnis sih. Bisnis Di bidang properti rumah tangga gitu apa gimana? Properti itu kayak semacam kasih sayang. Ngacok gitu ya. Kasih sayang untuk keluarga bisa. Benar. Saya bekerja bergerak di bidang perusahaan properti seperti penjualan pemasaran perumahan. Oh, perumahan. Kalau kayak kredit gitu, KPR bukan? Cuman kan sekarang saya lagi belajar juga lebih ke arah manajemen bisnisnya seperti apa. Jadi lumayan lah sedikit-sedikit nambah ilmu. Kalau sekolah kan lumayan juga mahal. Itu bener. Pendidikan itu gratis, sekolah bayar. Iya. Lagi ada kemauan ada jalannya kalau buat pendidikan. Ya. Bener. Itu motivasinya buat yang mau sekolah, mau pesantren, mau kerja. Kayak udah lama di Bogor. Di Bogor kerjanya? Bogor udah hampir 2 tahun lebih lah. 2 tahunan. Sebelumnya Atau langsung bisa langsung kerja? Sebelumnya pernah saya kerja di karyawan Padang. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Oh, tapi cuma makan gede atau gimana? Ya pertengahan lah, nggak terlalu besar juga. Di Bogor juga. Di Bogor juga. Sekarang merambah ke dunia bisnis properti. Siap. dan hasilnya kawan. Enggak usah. Hasilnya. Itu mah punya orang kali. Kita mah cuma nebeng background. Buat background doang. Iya, gaya-gayaan ya. Kan biasa ala-ala Sanmori gitu kan ya. Dan kita sekarang jangan dibilang lagi di puncak ya. Jangan. Suka banyak yang pengen ikut. Duh. Ya enggak usah ya. Seperti biasa kalau ada yang nanya gimana nggak tahu kemana ada pakai helm. Dan nikah? Belum. Aduh, ini. Belum rencana? Buat perempuan di luar sana. Doi itu pebisnis ya, bidang properti tahu sendiri lah gitu kan ya. Ya, dia masih nyari pasangan buat enggak ya, bukan buat pacaran ya. Karena pacarannya di luar. Jadi itu lebih ke arah promosi ya. Ya iseng ya. Di Bogornya itu Daerah kurang lebih di Parung lah, sebelum Parung. Parung, lumayan jauh. Tepatnya di Kemang Bogor. Ya dari sini lumayan jauh ya. Lumayan lah, sejam lebih tadi di sini perjalanan. Oke. Dan kalau rumah asli bukan di Bogor kan? Asli Cianjur. Cianjur. Oh iya. Kita Cianjur semua asli. orang Cianjur. Orang Cianjur. Ramah gepah loh jinawi. Naon? Jago.
gokil. Kalau asli Cianjur tapi muka lebih ke arah ke timur. Oh iya benar. Iya bahas aja itunya. Seberang. Oh benar. Timur Indonesia maksudnya atau Ya, timur Indonesia. Timur Indonesia. Oh iya. Jadi blaster. Enggak sih. Cuman ya enggak tahu dah itu takdirnya mengikuti ke sana. Takdir, Bro. Iya, berat nih ngomongin takdir soalnya. Oke, sekarang gini kan. Tadi atau kemarin kita bahas sebelum di video ini kita bahas mengenai dunia pendidikan ya, dunia pendidikan yang notabene ya Ari sendiri kan di pesantren kan. Nah, jadi ya kasarnya gini, Ari dari lulus sekolah pesantren, Aji dari lulus sekolah kerja. Nah, menurut Aji kumaha sih dunia kerja Kalau menurut gue pribadi ya dunia kerja itu yang penting niat sih yang pertama itu. Karena tanpa ada niat yang ngerasa sungguh-sungguh mau kerja dimanapun itu kita nggak bakalan berkembang capai tujuan kita. Kalau niat kita sungguh-sungguh, kita berusaha fokus di satu bidang, insya Allah hasil itu pasti ada mengikuti. Kayak pengalaman gue aja sekarang, gue pernah kerja di warung Padang, sekarang kerja pindah ke dunia bisnis yang notabene orang banyak kerjaan kayak gue sekarang ini mereka tuh kayak pandang sebelah mata. ya. Karena apa sih kerjaan sales tuh kayak gak ada hasilnya, gak ada duitnya. Karena memang pekerjaan sales itu sebenarnya ujung tombak dari satu perusahaan. Perusahaan besar tanpa ada sales yang kuat, mereka nggak bakalan jalan perusahaannya. Bener. Jadi apa ya? Jadi garda terdepan. Mengangkut air kalau dalam main bola. Ya mungkin bisa jadi seperti Gelandang. Tapi bukan gelandang. Karena contohnya kayak semacam Bill Gates lah. Bill Gates. Orang-orang yang kayak yang udah tajir melintir lah istilahnya itu. Mereka berawal dari sales juga. Karena tanpa ada ilmu pemasaran, ilmu di lapangan, mereka nggak bakalan bisa terbitin produk mereka. Nggak ada promosi. Oke. Gini ya. Kan si Ari kalau misalkan habis ada rencana katanya, ada keinginan lah gitu ya. Ada keinginan kalau misalkan udah beres studi di pesantrennya pengen nyobain studi di bidang formal. Nah, kalau Aji sendiri gimana? Kan lulusan itu SMK kan dulu ya? Iya. Ya berarti punya ijazah dan bisa melanjutkan dong ya. Kalau misalkan kira-kira Aji mau atau ada keinginan atau gitu untuk melanjutkan studi? Kalau keinginan untuk melanjutkan studi sih pengen melanjutkan. Cuma kan dikarenakan sekarang juga kondisi yang kurang memungkinkan, jadi gimana caranya dengan saya tetap kerja tapi ilmu saya tetap dapat. Maupun ilmu itu secara bahasa kasarnya, kalau sekolah kan dia dapat ijazah istilahnya. Kalau saya mungkin sekarang lebih ke arah ya hanya ilmu aja, ijazahnya nggak ada. Iya. Cuman kalau ilmu tetap dapat. Jadi lebih ya udahlah keahlian aja gitu, nggak usah ada sertifikat ijazah segala macam. Ya oke, siap. Wah, banyak yang wisudawan tapi nggak kerja kan? Benar. Nah itu kenapa misalkan banyak orang yang udah wisuda S1, S2 tapi masih susah mencari kerjaan. Kalau untuk Jawa sekarang itu orang dalamnya kurang kuat. Salahnya kenapa? Oh, jadi masalah dalam kerja boleh dikasih apa? Oh ya, tips-tipsnya mungkin. Tips seperti apa nih? Tips seperti apa? Kayak buat quotes lah. Kan kalau dalam corona nih ya, 5A kan? 5M. 1, Mencuci tangan, 2, memakai masker, 3, mencintaimu. 4. Ayo, gak apa-apa itu penting. 4, menjaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jarak. Bang. Oh, Kita nggak jaga jarak. kita udah di Udah. Boleh kuat dulu ya. Nanti aja lah. coba. Apa ya kuat? Oh, itu mah ntar ya. Nanti lah di akhir. Biar penasaran. Biar Tonton terus ya. penasaran. Bener-bener. Yo, ada pertanyaan? Pertanyaan. Bisa percintaan lah. Enggak, jangan dulu. Kayak gini. Tuh cinta-cinta wae ini teh, aduh. Maklum lagi biasalah. Patah tulang. Kan gini, dunia kerja itu bukan identik ya. Pasti namanya kerja dapat upah ya. Iya. Kita tuh di masyarakat gitu suka sebel ya. Saya pribadi aja suka sebel ditanya gaji berapa gitu. Aja gimana?
Ya sih kadang saya juga karena banyak tetangga segala macam nanyain gaji kamu berapa sih sebulan. Ya tapi kalau memang pikiran kita positif mau dijawab jawab aja. Cuman kan kadang ada sebagian orang yang pas ditanya gaji mereka berpikirannya ini orang nanyain gua gaji, mereka pengen tahu penghasilan gua atau pengen tahu kemampuan gua atau dia itu lebih atas diri gua atau enggak sih? Iya, benar. Cuman kadang ada juga orang yang berpikiran kayak gitu. Makanya ya lebih enaknya mah jawab ya cukup lah buat kehidupan lah. Iya, jadi kadang kan ya kalau misalkan ya gaji kecil misalkan kan kadang nggak pede juga ya, nggak pede atau misalnya kerja di menurut masyarakat kan pandangan masyarakat itu macam-macam ya, kadang yang kerja di ya mohon maaf ya yang rendah misalkan ya, perasaan saya kerja itu nggak ada yang rendah, kerja itu mulia lah gitu kan, karena itu untuk menafkahi minimal diri sendiri, Minimal diri sendiri kan, buat keluarga, buat apa kalau misalkan yang udah berkeluarga gitu. Jadi tetap aja pandangan masyarakat itu kayak gitu. Saya jadi nggak ngerti tuh, pernah nggak ada misalkan masyarakat yang ini atau gimana gitu tentang pekerjaan, tentang gaji. Kalau yang ini sih ada beberapa orang yang kayak misalkan teman dekat, istilahnya mereka lebih nanya. Awalnya sih pengen ikut kerjaan, nanyain kerjaan, cuman kan mereka nanya kalau kerja di situ penghasilannya kayak gimana, gajinya berapa. Saya jawab pekerjaan di bisnis gak pernah ada gaji, gak pernah ada gaji bulanan. Terus dia nanya, terus saya makan sehari-hari dari mana kan? Ya kita harus berpenghasilan, mau gak mau kita harus melakukan penjualan kalau untuk di bisnis. Cuman kan kebanyakan orang malas kerja kayak gitu, lebih baik nyari yang lain aja. Udah pasti ya. Karena kan mereka penghasilannya nggak pasti katanya kalau bisnis. Yang disayangkan itu kenapa harus bilang malas kerja kayak gitu segala macam. Ya kalau memang Anda mencari kerjaan nggak usah nanya penghasilan di situ berapa. Dengan langsung nyari yang udah pasti aja, yang udah ada UMR misalkan lah di pabrik atau di mana. Karena kalau nanya ke sales itu nggak pernah ada gaji. Mereka diingin dari target atau dari penjualan. Oke, jadi ketika penjualan banyak ya berarti penghasilannya. Jadi kan bedanya kalau kita kerja di pabrik, contoh misalkan ya, yang UMR gaji misalkan UMR Bogor sekarang 4 juta lah misalkan. Ya berarti dia bakal mendapatkan uang 4 juta itu selama sebulan, udah pasti sebulan. Tapi kalau untuk di bisnis kayak semacam marketing, dia yang menentukan penghasilannya itu dia sendiri. Dia mau mendapatkan 10 juta per bulan, ya berarti dia harus menaikkan omset dia penjualannya. Jadi dia sendiri yang mengatur penghasilan per bulannya. Kalau pengen contoh, kayak misalnya pengen beli sesuatu nih, pengen beli taruhlah mobil misalkan harga 50 juta lah. Berarti kalau kerja di pabrik, berarti butuh berapa tahun untuk itu. Nah kalau di marketing, dia butuh berapa konsumen misalkan untuk dapat uang segitu. Dia tinggal lihat aja kemampuan dia dapatin konsumen sebanyak itu berapa bulan. Berarti dia tinggal menaikkan kualitas kerjanya dalam penjualannya. Jadi bisa ditarget bukan waktu berarti ya. Oke, kalau yang UMR-an dia kan udah pasti tuh harus tentuin penghasilannya berapa. Kalau ya bisnis ya berarti bukan ngejar nargetin waktunya, tapi nargetin supaya lebih cepat, lebih banyak itunya. Oke. Itu yo kalau misalkan mau beli motor seperti yang di belakang yo. Ya, idaman. Banyak berdoa, tahajud, doa. Itu doa juga penting. Ya itu. Jadi kan di kita tuh kita sebagai muslim lah ya, sebagai muslim yang memang harus mengkombinasikan antara lahir dan batin. Ya tadi lahirnya kan kerja, kita harus semangat, kemudian target harus dicapai gitu kan, punya tujuan, schedule itu disusun gitu ya. Nah selain usaha lahir juga ada kebatinannya yang tadi contoh apa ini sholat tahajud ya, terus ada lagi itu maklum ya. Nah, kayak gitu, jadi ya mungkin itu ya. Dan kalaupun kita sholat duha setiap hari tapi kita nggak kerja, menurut lu gimana? Cuma kayak yang tadi dia Gimana? ngaji pengen bisa, ngaji enggak. Siap. Ngaji harus kerja lah.
Kayak sekarang nih saya banyak orang yang berpendapat kalau dunia bisnis properti itu memang dikenalnya orang-orangnya bangsa semua. Pasti kalau orang udah terjun ke properti, dunia bisnis properti, pasti dicapnya bangsat. Kenapa? Ya memang di dunia properti itu nggak ada yang lancar. Ya hari ini A, besoknya B, itu udah nggak aneh lagi. Makanya orang-orang properti itu dicapnya bangsat sama orang-orang. Oh, tapi di balik itu? Tapi di balik itu memang dari segi bisnis paling tinggi di dunia itu ada di bidang properti. Tapi balik lagi ke diri masing-masing sih itu. Kayak semacam yang sekarang yang saya lagi jalanin. Walaupun orang-orang ngecapnya bangsat, saya tetap jalanin, tapi ya dari segi agama saya juga seimbangin. Walaupun ya saya juga sekarang lagi ikut kayak majelis, pengajian. Jadi tetap dunianya jalan, akhiratnya juga jalan. Jadi jangan melupakan dua-duanya. Itu penting sekali. Tapi kadang-kadang satu yang suka dilakukan sama saya kan padahal kita kalau lagi ngejar dunia, bukan ngejar dunia biasanya sebenarnya kita ngelakuin aktivitas di dunia itu sebenarnya itu juga ibadah. Jadi suka ada lupa gini, orang yang kerja gak ada perasaannya di dalam hatinya bahwa dia kerja itu ibadah. Karena kerja itu ibadah. Gak ada. Oh Ibadah. iya. Jadi ingat ke yang pertama omongan hadis ya, niat. Oh oke. Niat Berarti itu. pertama niat. Niat. Berarti niat selain niat bekerja, niatkan juga untuk Ibadah. siap. Jadi tanamkan di dalam diri kita kerja yang pertama pasti buat orang tua atau buat istri ya. Utamakan kita kerja itu karena Allah dan Rasulnya begitu. Siap. Jadi insya Allah. Jauh. Insya Allah. Insya Allah. Jadi suka ada yang salah. Yang disebut ibadah mah yang ada sholatan, yang ada puasa, yang ada zakat. Kalau nggak ada zakat, puasa sama sholat bukan ibadah. Salah. Salah. Berarti ya kerja apapun berarti ya, kerja apapun itu juga yang termasuk ibadah. Tapi kalau gini, kita kerja tapi nggak diniatin, nggak niat ibadah. Ya kita bakal dapat hasilnya cuma itu-itunya. Contoh, kita mau kerja. Contoh, kita mau kerja cuma mau nyaingin tetangga karena dia punya mobil. Kalau kita udah dapat, itu cuman dari kerja keras kita dapat mobil, ganjaran kita cuma mobilnya doang. Jadi nggak ada pahala yang lain. Nggak ada pahala yang lain. Jadi ya hasilnya dunia ini cuma itu doang gitu. Jadi hasil yang kita lakukan itu ya sesuai dengan apa yang kita tekadkan, niatkan. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi kerja meh menang dua nama, niatkan ibadah, niatkan lagi boga mobil. Gitu. Ya gitu, barengan proporsional. Tong kagok niat mah. Jadi tadi itu berapa tahun? Di Bogor, kurang lebih 2 tahun lebih lah. Yang sekarang 2 tahun lebih. Yang sekarang. Pernah nggak ada apa? Seiksa. Pernah nggak apa ya? Ini loh puncaknya gitu. Kurang teh pencapaian orang teh ini loh puncaknya. Kalau dari segi target sih belum ada yang tercapai banget kan. Kalau untuk target sekarang sih lagi ngejar target pengen punya ya roda 4 lah istilahnya, lagi ngejar target roda 4. Ya lagi masa-masa ini ngejar target juga sekarang sih. Cuman kan sekarang dikarenakan pandemi agak sedikit berpengaruh juga ke proses penjualannya. Kalau proses penjualan sih masih agak stabil, cuman agak proses di pengurusan kreditnya yang agak sedikit lambat sih sekarang. Oke. Jadi sekarang lagi proses menuju roda 4. Insya Allah lah, mendoakan saja. Amin. Saya mah roda 2, tapi pesawat roda 2 ini. Saya emang. Oh. Pesawat roda 2. Aduh ngawur. Oke. Roda 4. Nah, kita ngomongin pandemi. Buat Ajis, seberapa pengaruhnya? Berapa persen Sebenarnya pengaruh? sih kalau
nggak terlalu signifikan sih berpengaruhnya. Itu tergantung nanti gimana cara kita mengelola situasi aja. Karena kan ya balik lagi kita nggak pernah tahu pandemi ini tujuannya mau kemana. Ataukah ada tujuan pribadi kah, atau ada tujuan yang lain-lain kah, atau emang beneran ada pandeminya ada, kita nggak tahu kan lah, itu urusan orang-orang di sana lah. Cuman ya berpengaruh tuh ada pengaruh, cuman nggak terlalu signifikan banget. Jadi aman lah ya. Aman lah istilahnya masih. Yang penting kan ini apa pandemi sekarang itu imbasnya yang paling utama itu ke kesehatan ya. Iya. Tapi ya kita kan menerapkan prokes ya. Ya tetap jalani protokol kesehatan. Di apa di kerjaan juga kayak gitu. Kerja Iya. Kan ambulan pengemudi kesehatan. Kudu ingat karena mawat kan. Karena mawat. Katanya di Bogor ceweknya cantik-cantik. Oh. Kita ke sana yuk. Ayolah kita. Ada orang Bogor yang nonton. Halo. Ya, kita juga deket soalnya Cianjur Bogor tuh deket. Cianjur Bogor dekat lah, masih bisa ditempuh pakai motor. Masih apa ya serumpun ya. Masih Tetanggaan lah. Tetanggaan. Ya. Bogor hujan juga kan. Hujan. Hujan. Iya Bogor tempat. Gak apa-apa lah. Kota hujan. Walaupun hujan 70 genangan 20 genangan Kumaha ya. 70 genangan 30 genangan. Aduh. Jadi Baik. berapa genangan? Hujan itu 99% air. 1% air maksudnya. Hujan lah ya, hujan naon deui.